dukun sehebat apapun, kalau emang nyantet ke hatinya bersih, terus nggak suka baperan gitu, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Widya Official dengan saya Widya tentunya. Untuk kali ini kita akan membahas yang sering dibicarakan di luaran, itu pelet atau santet. Tapi saya nggak ngomong santetnya nih, saya mau bicarain masalah peletnya, terutama untuk video ini juga masih nggak jauh dari perempuan, jadi perempuannya gitu kan. Tapi cowoknya juga sama sih, laki-lakinya juga sama. Itu sebenarnya efek masalah pelet itu nggak laki-laki doang yang melet perempuan gitu kan. Perempuan juga banyak yang melet laki-laki, apalagi laki-laki yang beruang. Bukan susu beruang ya, laki-laki beruang. Susu beruang mah banyak di supermarket gitu kan. Ini banyak yang orang banyak terjadi itu kan, kalau masalah pelet gitu kan nggak berasa ya, maksudnya nggak yang langsung gimana gitu kan. Beda sama kita kalau kehujanan kan, begitu hujan turun kita basah gitu. Kalau pelet kan enggak, itu sedikit-sedikit masuknya, tapi itu berasanya nanti efeknya itu sangat berasa gitu. Terus banyak yang nanya tuh untuk mengatasi pelet itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya pelet itu sendiri semua orang bisa ngatasin untuk terhindar dari pelet gitu. Baik itu orang yang nggak ngerti apapun masalah gaib, masalah mistik kayak gitu, nggak ngerti pun bisa ngatasinya dengan sendiri. Ini kita berbagi tip, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang punya tip lain selain yang nanti akan saya sampaikan, silahkan di komennya aja ya, nanti biar kita share aja, kita berbagi tip aja gitu kan. Nah, ini tip dari saya, cukup simpel, cukup gampang dimengerti dan cukup gampang dilakukan. Itu sebenarnya kunci kita apa? Kunci kita tuh bahagia. Bahagia itu nggak harus banyak duit, nggak harus dari keluarga mewah, nggak harus apapun ada, itu enggak. Jadi kita apapun yang Allah kasih ke kita, udah syukurin aja gitu loh. Karena dengan kita syukur, insya Allah kita bahagia. Punya duit nggak punya duit, kita bahagia aja. Ada yang dimakan nggak dimakan, kita bahagia aja. Pasti pada teman-teman protes, kata siapa nggak ada duit bisa bahagia, kata siapa nggak ada yang dimakan bisa bahagia gitu kan. Impossible kan, bohong kan. Bisa, kita belajar untuk ikhlas gitu. Tapi itu nggak gampang. Jadi lebih simpel lagi kalau itu susah gitu kan. Pasti teman-teman semua, kata siapa tuh bohong banget, nggak ada duit bisa bahagia, nggak ada yang dimakan bisa bahagia, berantem iya itu kan. Pasti teman-teman seperti itu. Tapi aslinya nggak seperti itu juga. Kalau kita udah sampai ke kata syukur, kita mensyukurin apapun yang Allah kasih ke kita, insya Allah semuanya nikmat gitu. Nah itulah bahagia di situ gitu. Insya Allah nggak ada, apalagi hal-hal seperti itu yang negatif kayak gitu, mau santet atau apa, itu akan mental, karena santet ataupun pelet akan cepat masuk pada orang-orang yang senang melamun, pikiran kosong, otak kosong, itu gampang banget. Kalau bahasa sekarang orang yang baperan, itu gampang banget dipelet gitu. Tapi kalau orangnya dablek, masa bodoh gitu kan, udahlah. Apalagi orang yang ibadahnya kuat pun kalau baperan itu tetap kena, gampang kenanya gitu kan. Yang ibadahnya masih bolong-bolong, masih kurang bagus, tapi nggak baperan gitu kan, bersyukur gitu, disudutkan dalam hal apapun, dalam posisi apapun masih happy, masih ya udah jalanin aja, toh kita mau merenung, mau sedih apa juga emang hidup harus dijalani gitu kan. Jadi happy aja, bahagia aja. Itu susah banget mau dipelet gitu. Kayaknya belum ada deh kayak gitu. Kalau kamu mau melet orang seperti itu tuh langsung cus, jadi mau sehebat apapun para tukang santet itu
kayaknya nggak segampang itu untuk orang-orang dablek gitu kan. Jadi kuncinya di dablek gitu kan. Dableknya jangan ya dablek yang inilah yang maksudnya sesuai koridor aja gitu. Itu yang tips yang umum lah, yang nggak hampir semua orang bisa bisa jalaninya itu. Kalau kita yang muslim, ya banyak istighfar, pasrah sama Gusti Allah, minta sama Gusti Allah, perlindungan Gusti Allah, karena nggak ada perlindungan yang lebih kuat kecuali Gusti Allah. Gitu. Gusti Allah ada di asal kita hakul yakin dimanapun tempat kita Gusti Allah pasti akan nolong kita. Insya Allah kita akan terbebas dari mara bahaya itu, baik yang gaib ataupun yang tidak. Tapi gitu, satukan hati sama pikiran pada Allah, gitu kan. Itu ya itu yang saya bicara di sini yang umumnya aja ya, yang semua orang bisa bisa menjalaninya. Tapi kalau misalnya kayak gini, saya juga udah double, saya udah ini gitu, tapi tetap kena gitu kan. Ya kan? Tapi itu double-nya itu versinya seperti apa gitu lah. Kalau bener-bener yang ikhlas, syukurin apapun yang Tuhan kasih, itu susah loh. Itu nggak ada celah. Hal negatif itu nggak ada celah masuk ke hati kita, itu susah. Nanti kedepannya nanti kita bahas kenapa jadi gangguan mental gitu kan. Hubungannya ini gitu dari awal ininya gitu. Kenapa orang bisa gangguan mental ya seperti itu, karena yaitu kuncinya di sini. Awalnya dari sini kita nggak ikhlas. Mau di bibir sih iyalah, saya mah ikhlas, pemenuhin Tuhan kasih ikhlas, tapi di hati tetap kenapa sih, apa misalnya kan orang sapu di depan jalan doang, apa sih sapu harus di sini, kan gara-gara sapu saya jadi jatuh gitu kan, kepleset gara-gara sapu gitu kan. Cuman kalau kita ngeliat, oh ya, tanpa kita menggerutu pun udah ada sapu di pinggir jalan, kita tinggal ambil ya, dipinggirin, beres kan gitu. Itu hal sepelenya seperti itu, contoh kecilnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin terhindar dari santet ataupun dari pelet seperti itu, banyakin baca istighfar, terus doa yang banyak, mudah, dan insya Allah banyak diijabah itu banyak-banyak baca wiridnya, itu baca Fatihah, banyak-banyak itu insya Allah kan. Jadi kalau misalnya kita ribet-ribet kan nggak semua ya, agama Islam, maaf saya minta maaf, bukan bawa-bawa ras ataupun bawa apa gitu kan, kebanyakan kita yang muslim itu kan muslim KTP ya gitu kan. Jadi saya di sini nggak harus surat apa kayak gitu, coba ya udahlah yang simpel aja, Fatihah itu justru yang penting kita ikhlas, benar-benar kita minta sama Tuhan gitu loh, benar-benar kita tahu apa yang kita baca, daripada kita gaya-gayaan baca surat ini ono itu ono tapi kita nggak ngerti, ya kan, nggak ngerti, mendingan udah Fatihah, pahami isinya, yakin sama Tuhan, insya Allah diijabah gitu loh. Kunci kita hidup itu sebenarnya tenang, biar kita terhindar dari segala masalah. Karena ya gitu, lepas dari santet ataupun pelet gitu kan, kalau ke hati kita nggak tenang tuh gampang tuh di jalan pun, misalnya kita bawa mobil atau bawa motor gitu kan, kesenggol dikit pun kalau kita nggak ada syukur, nggak ada ikhlas, pasti kita marah kan gitu kan. Gitu. Jadi ya itulah, kosongkan hati dari pikiran yang negatif gitu. Pokoknya positif thinking aja sama Tuhan, insya Allah kita terhindar dari pelet atau apa gitu. Makanya jadi nggak ada alasan nih, rumah tangga saya berantakan gara-gara saya dipelet gitu. Nanti nyalain pelet lagi, padahal hati kita sebenarnya nggak tulus ikhlas untuk menjalani hidup ini kan. Jadi banyak hal negatif yang masuk ke kita gitu. Teman-teman kalau ada pengalaman atau ada share lagi, boleh di komen, nanti kita berbagi pengalaman gitu untuk mengatasi itu nih kan masalah yang sering kita hadapi ya, apalagi yang udah berumah tangga ataupun yang udah menginjak dewasa seperti itu. Kan banyak kasus juga yang masih di bawah umur tapi harus menjalani hubungan yang tidak seharusnya gitu kan. Seperti itu. Jadi ini masalah hal kecil gitu sebenarnya, hal kecil sepele yang apa ya? Tapi efeknya itu besar gitu kan. Efeknya itu besar karena kan kemana-mana. Seperti orang mabok kan,
Kenapa kita diharamkan untuk tidak diizinkan untuk mabuk? Karena apa? Dari mabuk itu bukan bukan nggak boleh mabuknya, tapi efek dari mabuk itu, gitu kan. Dari mabuk itu kan jadinya bisa, maaf-maaf nih, bisa memperkosa orang, gitu kan. Sebenarnya kalau mabuk beneran mah pasti udah mabuk tidur, gitu kan. Yang setengah mabuk itulah yang kadang-kadang, ya gitu, efek dari itunya yang kemana-mana, yang jadi ngerampok lah, ya kan, ya jadi merkosa lah, seperti itu kan. Ya judulnya itu, bersihkan hati dan pikiran, jangan jangan terpancing di hal-hal yang negatif seperti itu. Karena itu, jangan nyalain santet, jangan nyalain pelet gitu. Kalau kita hati bersih, hati kita plong, nggak ada pikiran yang negatif sama Allah, yakin sama Allah, insya Allah nggak ada hal-hal seperti itu terjadi pada kita. Tuh, susah. Saya udah apa ya? Saya udah sering lah masihnya. Dulu juga waktu itu kita di Medan juga seperti itu kan. Temen kita dipelet kayak gitu kan, terus diin ke orang pinter, yang orang itu pinternya yang apa, yang pakai, yang kesurupan seperti itu. Sebenarnya ininya satu lah. Mau kemanapun, mau berobat kemanapun, ininya satu. Kalau hati kita udah bersih, udah yakin sama Gusti Allah, be happy, bahagia aja lah gitu. Jadi mau mau banyak duit nggak banyak duit, masalah kan biasanya di ekonomi. Jangan mikir, oh dia yang orang kaya itu hidupnya tenang, kata siapa. Kalau kalau hatinya nggak ada syukurnya, nggak akan ada tenangnya gitu, ya kan. Orang yang maaf nih, orang bawahan gitu kan, kayak si abang-abang kayak gitu, apa, iya mendingan itu yang orang miskin sekalian jadi suaminya nggak selingkuh lah, jadi bener lah, jadi nggak kena pelet apa, kata siapa. Abang-abang yang di bawah itu juga yang maaf nih, ya yang, ya yang kelas, maaf maaf, bukan meremehkan status orang, nggak, misalnya kayak abang becak itu juga karena hatinya nggak bersih, itu juga banyak yang seperti itu, ya kan. Yang main pelet lah, yang nggak bener lah, mau itu banyak. Jadi jangan salahkan status, bukan karena kaya atau miskinnya jadi bisa berbuat seperti itu. Kembali lagi ke akhlak kita, hati kita bersih apa enggak gitu, cara kita menyikapi kehidupan kita seperti apa, cobaan yang Allah kasih ke kita itu seperti apa. Jadi bukan bukan karena statusnya. Kalau emang orang kaya itu bahagia, nggak ada yang cerai dong, nggak ada yang bunuh diri dong, ya kan. Orang miskin juga kayak gitu. Mungkin orang si kaya kayak gini, enak, iya miskin mah iya itu enak tuh, nggak bisa selingkuh gitu kan, nggak kayak suami aku gitu kan, duitnya banyak tapi kayak gitu, apa, buat perempuan lain, ngomongnya dipelet gitu, ya kan. Padahal yang di bawah juga kayak itu, wah suami aku udah duit pas-pasan, buat makan aja susah, masih aja sama perempuan lain kayak gitu, ya kan. Kalau nggak terjadi kayak gitu, nggak ada tuh, apa, warung-warung apa itu yang di pinggir-pinggir jalan itu namanya apa, warung remang-remang kayak gitu kan. Itu zaman dulu tuh masih di daerah Boker tuh dulu, itu kan banyak banget, mungkin sekarang sudah ada, nggak ada kan gitu. Kalau dulu kan kayak gitu, itu kan buat apa, untuk menengah, untuk orang bawah kan gitu. Jadi kembali lagi, hal-hal negatif seperti itu bukan karena status ekonomi atau apa, kembali lagi ke akhlak. Gimana kita menyikapi keadaan, menyikapi garis tulis yang Tuhan kasih. Jadi jangan pernah menyalahin, karena saya miskin, karena saya kaya, suami saya kaya jadi seperti ini, nggak ada. Semua itu kembali ke akhlak orang tersebut gitu. Banyak yang orang orang kaya tapi akhlaknya bagus gitu kan, rumah tangganya bagus, nggak berani macem-macem. Kan kembali lagi ke akhlak gitu. Jadi kan kalau akhlaknya bagus, hati kita bersih, insya Allah lah, yang hal-hal seperti negatif kayak gitu, kayak jangankan hal-hal seperti itu, seperti apa namanya, oh pelet, santet gitu, insya Allah nggak ada. Kalaupun ada yang ngirim kita ke santet, pasti Tuhan juga ngasih jalan untuk sembuhnya itu lebih cepat gitu. Tapi sih insya Allah sih jarang sih ya, kalau emang hati kita bersih itu jarang lah, susah masuknya.
dukun sehebat apapun, kalau emang nyantet ke hatinya bersih, terus nggak suka baperan gitu, susah. Kayak gitu. Jadi ya itu, ini buat buat pembelajaran buat terutama diri saya sendiri juga seperti itu. Jadi kalau kita pengen selamat dari hal-hal negatif seperti itu, pengen hidupnya lebih tenang, ya gitulah, be happy for everything. Jadi tetaplah bahagia apapun keadaannya gitu. Jadi syukurilah. Mungkin saat ini kita lagi di bawah, Tuhan lagi uji karena Tuhan kangen sama kita, Tuhan sayang sama kita, Tuhan pingin kita terus terus merengek, merintih, minta sama Tuhan. Gitu. Kalau pas kita di keadaan di bawah, tapi kalau pas kita di atas juga kita jangan lupa sama Tuhan, karena kita bisa di atas pun karena Tuhan, gitu. Karena kehendak Tuhan juga, gitu. Jadi every time Tuhan bisa ambil uh, kenikmatan yang Tuhan kasih ke kita. Kalau kita lalai, kan? Gitu. Jadi intinya tetap kita bersyukur, tetap nggak ada masalah yang tanpa solusi, karena semua itu berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada air, ada api, ada masalah juga ada penyelesaian, ada sakit juga ada sembuh, kita hidup juga pasti mati, ya kan? Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa biar channel saya terus berkembang, subscribe, share, like, gratis. Ketemu lagi di video selanjutnya. Nah.